Laporan adalah pemberitahuan yang diajukan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan hukum atas suatu peristiwa tindak pidana telah terjadi sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian, untuk menentukan apakah suatu tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan, kita dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyidik. Apakah laporan yang akan diajukan telah memenuhi unsur suatu tindak pidana atau tidak? Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengajukan laporan tindak pidana? Saya membaginya menjadi 5 tahap. Tahap pertama adalah analisis kronologi kasus. Merupakan pemetaan kekuatan dan kelemahan sehingga kita dapat melihat dan mengetahui peluang apa saja yang kita miliki dan ancaman apa saja yang akan kita hadapi setelah laporan tindak pidana diajukan. Tahap 2. Siapa yang akan dilaporkan dalam dugaan tindak pidana? Adalah pihak telapor. Pihak telapor adalah pihak yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana dan pihak yang dianggap berperan aktif atas peristiwa tindak pidana sehingga dia harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan. Tahap 3. Menentukan lokasi di mana kejahatan terjadi. Locus delicti. Lokasi tindak pidana bertujuan sebagai acuan untuk menentukan kantor polisi mana yang memiliki kewenangan atau berwenang untuk menerima laporan yang akan diajukan. Kemudian, tahap keempat, bukti dan saksi. Menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan guna mendukung laporan yang akan diajukan. Kemudian tahap kelima, laporan dugaan tindak pidana. Tahap ini adalah tahap terakhir. Tahap ini merupakan sebagai panduan untuk menjelaskan tentang kronologi peristiwa sehingga tidak ada fakta hukum yang dilewatkan dalam memberikan informasi kepada penyidik atau pengacara. Anda dapat membaca resume yang telah Anda buat sehingga tidak ada kesalahan dalam menjelaskan kronologi tindak pidana kepada penyidik dengan cara mempersiapkan langkah-langkah sebagaimana saya sampaikan sebelumnya. Kita sudah bisa mengukur kekuatan dan kelemahan dalam kasus yang akan diajukan tersebut. Maka kami menyarankan agar jangan ragu untuk bertanya atau berkonsultasi dengan pengacara yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.